membangun branding melalui media sosial, digital content marketing. Ya. Semua harus dilakukan dengan sengaja, terstruktur, dan dievaluasi secara berkala. Tidak bisa kok ada konten viral sendiri. Kecuali emang kita iseng banget buat 100 ada satu yang viral. Tapi itu pun kita tidak tahu viralnya karena apa. Jadi buat teman-teman semua yang pernah melihat konten saya atau konten siapapun, konten kreator yang benar-benar profesional, semua dilakukan dengan sengaja. Sengaja itu artinya saya ngonten gitu. Walaupun tempatnya bisa dimanapun, walaupun menggunakan alat seadanya pun, tapi ada niatan untuk sengaja membuat konten. Itu dulu. Jadi jangan sampai konten itu main-main. Teman-teman yang ada di ruangan ini jangan mau kalau dibilang, kamu main Facebook nggak? Kamu main Instagram nggak? Kamu main TikTok? Nggak. Buat kita itu kerja. Jadi misalnya kita lagi TikTokan nih. Saya dimarahi istri. Main TikTok? Nggak. Saya sedang kerja. Ya. Teman-teman juga harus berpikir begitu. Yang kedua, terstruktur. Terstruktur itu artinya kita punya storyboard, kita punya planning, kita punya jadwal konten, kita punya buku yang isinya tentang konten yang sudah apa, konten yang belum apa, performanya dan lain-lain, sehingga dievaluasi secara berkala. Intinya, konten kreator atau orang yang ingin menyeburkan diri ke bidang digital content marketing harus terobsesi dengan konten. Jadi nggak bisa sembarangan. Oh itu kayak gitu aja kok nyebar Pak. Yang kayak gitu aja itu tidak kayak gitu aja. Serius. Kayak saya bikin konten yang kayaknya bercandaan sama Ahmad Pet, itu ada skenarionya, ada sutradaranya, ada penempatan kamera, ada editornya. Kamu hari ini kita ngonten kamu sama aku, Mat, ini jadwalmu untuk jadi talent. Besok jadi kameramen, dia talentnya. Itu ada semua daftarnya. Semua jadi artis. Semua jadi artis, kitanya sendiri artis, semua jadi kameramen, semua jadi editor. Saya sendiri, kalau pas nggak ada mereka, saya mampu ngedit sendiri. Bahkan ada beberapa trik editing yang saya ajarkan ke mereka. Karena saya punya standar tersendiri kan gitu. Jadi buat teman-teman di sini harus menguasai itu juga. Harus terobsesi berarti nggak ada kerjaan lain yang harus kita lakukan. Ya kita harus terobsesi pada bidang apapun yang ingin kita kuasai. Termasuk orang pegang kamera, pegang HP, kalau dibuat cuman main-main ya nggak bakalan jadi apa-apa. Tapi kalau terobsesi dengan CapCut, kemudian dengan kameranya diutik-utik, jadinya bagus. Oleh karena itu maka mulai berikanlah warna positif pada kata obsesi. Kalau di lingkungan sini, ambisi, obsesi, itu kan maknanya negatif. Bagi kita sendiri, kita maknai positif. Karena orang yang tidak terobsesi tidak jadi apa-apa. Cristiano Ronaldo itu jadi hebat ya karena obsesinya dia jadi pemain hebat. Ya walaupun sekarang ya mungkin agak susah juga ya dikejar, sudah tidak ada pertanyaan ya sekarang siapa GOAT-nya ya. Sudah ya, ikhlas ya. Sekarang Messi ya tahu. Tapi Ronaldo tetap hebat, tidak ada orang yang keberatan kalau dirinya jadi Ronaldo kan ya. Apalagi kalau masalah rekor gaji. Gajinya Ronaldo masih paling tinggi. Misalnya kan itu. Karena beliau terobsesi dengan pekerjaannya. Kita juga harus begitu. Kalau tidak terobsesi ya tidak akan ada hasil. Ini namanya KPI. Key Performance Indicator. Seorang konten kreator atau siapapun yang ingin menggunakan digital content marketing harus paham apa ini. Yang pertama adalah coverage. Kita meningkatkan viewers, followers, subscribers. Itu peningkatan dalam bidang coverage. Ada 4 kan. Yang kedua yaitu engagement. Engagement itu orang mau melakukan sesuatu pada konten kita. Apakah dia nge-like, apakah dia komen, apakah dia save, apakah dia favorit. Kan ada itu save terus favorit dan sebagainya itu kan. Ini semua ada nilainya. Postingan yang tidak ada like-nya tidak akan nyebar kemana-mana. Postingan yang tidak ada yang nge-save tidak akan nyebar di mana-mana. Postingan yang tidak ada komen tidak akan nyebar kemana-mana. Ibarat, misalnya ada konten saya yang komen cuma 1, itu nyebarnya hanya ke 1.000 orang. Tapi kalau yang komen 10, dia akan nyebar ke 100.000 orang. Makanya ketika ada orang bertengkar di komen saya panasi. Jangan rukun dulu. Terus. Karena apa? Karena jumlah
viralnya berhubungan dengan engagement. Wah, Bapak berarti melacurkan diri untuk konten. Memang begitu cara kerjanya. Memang begitu cara kerjanya. Kalau tidak, ya tidak akan nyebar kemana-mana kan gitu. Jadi viralitas itu nanti akan berhubungan dengan berapa orang yang repost, berapa orang yang share, berapa orang yang stage, atau apapun namanya sekarang. Jadi orang membagikan dengan sengaja, itu juga ngefek ke viralitas kita. Jadi langkahnya adalah ini tujuannya, ini caranya, ini efeknya. Nah yang terakhir ini, aplikasi dari apa yang disampaikan oleh Coach Lander tadi, jika semua ini berhasil, akan menjadi sales atau admission. Ini semua kalau berhasil bagus. Tapi kalau nggak ada penjualan, ini namanya hobi. Ya, wah saya followersnya segini Pak. Saya juga ini banyak yang viral. Ada penjualan nggak? Ada laku nggak? Nggak ada. Itu namanya hobi. Hari ini itu digital content marketing. Ujungnya ini. Bukan digital content hobi ya ini. Ya, kalau cuman hobi buat apa kan gitu. Ini tambang emas ngapain kita anggurin kan gitu.